Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Fundamental of Corporate Governance. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama, Kurnia Ratnasari dengan NPM 1910104040, yang kedua, Siva Fauzi dengan NPM 1910104058, yang ketiga, Milani Wahyunisa Oktavia dengan NPM 1910104061, dan terakhir, Sonya Diah Pradita dengan NPM 1910104094. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian corporate governance. Corporate governance menurut Trunbull Report. Corporate governance didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Yang kedua, corporate governance menurut World Bank. Good corporate governance merupakan kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan yang berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Sedangkan secara umum, corporate governance atau tata kelola perusahaan adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. Selanjutnya yaitu konsep corporate governance. Yang pertama, konsep corporate governance menurut IICG. The Indonesian Institute for Corporate Governance atau IICG menyatakan dalam Good Corporate Governance tersirat secara implisit bahwa sebuah perusahaan bukanlah mesin pencetak keuntungan bagi pemiliknya, melainkan sebuah entitas untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Yang kedua, konsep corporate governance menurut UU BUMN. Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme, antara lain melalui pembenahan, pengurusan, dan pengawasan. Undang-undang BUMN dirancang untuk menciptakan sistem dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai atau value BUMN. Tujuan corporate governance. Yang pertama, untuk memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. Yang kedua, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien. Yang ketiga, mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap para pemangku kepentingan ataupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN. Yang keempat, meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. Yang kelima, meningkatkan iklim investasi modal, dan yang keenam, menyukseskan program privatisasi. Ruang lingkup corporate governance. Bank Indonesia pada tanggal 30 Januari 2006 yang lalu telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum. Tujuan dikeluarkannya PBI tersebut adalah untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menghadapi risiko internal perbankan nasional. Dalam rangka menghadapi risiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan dari pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Prinsip-prinsip corporate governance. Yang pertama, transparansi. Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan. Yang kedua, akuntabilitas.
dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris. Yang ketiga, responsibilitas. Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai warga korporasi yang baik. Yang keempat, independensi. Perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Yang kelima, kesetaraan. Mengandung makna bahwa perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham yang kelasnya sama harus mendapat perlakuan yang sama pula. Yang selanjutnya yaitu perbandingan prinsip corporate governance. Yang pertama, prinsip-prinsip corporate governance menurut OECD atau Organization for Economic and Development, yaitu telah mengembangkan the OECD Principle of Corporate Governance pada April 1998. Prinsip tersebut meliputi 5 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Yang kedua, perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham. Yang ketiga, peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan. Yang keempat, pengungkapan dan transparansi. Yang kelima, akuntabilitas dengan komisaris atau direksi. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip corporate governance menurut Bank Indonesia. Bank Indonesia melalui surat edaran kepada semua bank umum konvensional di Indonesia nomor 15/15 DPNP tanggal 29 April 2013 mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum, antara lain meliputi 5 hal, yaitu yang pertama transparansi atau transparency, yang kedua akuntabilitas atau accountability, yang ketiga pertanggungjawaban atau responsibility, yang keempat independensi atau independensi, yang kelima kewajaran atau fairness. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip corporate governance menurut Kementerian BUMN. Prinsip-prinsip GCG sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN. Disebutkan bahwa prinsip-prinsip GCG meliputi 5 hal, yaitu yang pertama transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga pertanggungjawaban, yang keempat independensi, dan yang kelima kewajaran. Yang keempat, prinsip-prinsip corporate governance menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance atau KNKG. KNKG pada Januari 2004 telah mengeluarkan pedoman GCG Perbankan Indonesia. Dalam hubungan dengan prinsip tersebut, bank perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, keterbukaan atau transparansi. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Yang kedua, akuntabilitas atau accountability. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Yang ketiga, tanggung jawab atau responsibility. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku. Yang keempat, independensi. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pemangku kepentingan manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari konflik kepentingan. Yang kelima, kewajaran atau fairness. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pemangku berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Selanjutnya, proses corporate governance. Proses corporate governance terdiri dari berbagai fungsi yang dimaksudkan agar tujuan corporate governance tercapai. Berikut adalah 5 fungsi pokok dari corporate governance, yaitu yang pertama ada oversight atau perhatian secara bertanggung jawab. Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan corporate governance selalu memperoleh perhatian utama. Yang kedua, enforcement atau penegakan. Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan corporate governance ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar. Yang ketiga, advisory atau pemberi saran. Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan corporate governance dilakukan berdasarkan pertimbangan yang hati-hati, terutama melalui keterlibatan pihak eksternal dan independen. Yang keempat, assurance atau penjamin.
Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan corporate governance dievaluasi dan diuji berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dan yang kelima yaitu monitoring atau pemantauan. Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan corporate governance dipantau oleh pihak-pihak yang terkait secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam operasi perusahaan. Organ perusahaan terdiri dari 3. Yang pertama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, yang kedua ada Dewan Direksi, dan yang ketiga ada Dewan Komisaris. Perkembangan corporate governance di Indonesia. Pada April 2001, Komite Nasional Indonesia untuk Kebijakan Tata Kelola Perusahaan atau Corporate Governance Policy mengeluarkan The Indonesian Code for Good Corporate Governance atau Kode Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi masyarakat bisnis Indonesia. The Indonesian Code for Good Corporate Governance memuat hal-hal yang berkaitan dengan pemegang saham dan hak-hak mereka, fungsi Dewan Komisaris Perusahaan, fungsi direksi perusahaan, sistem audit, sekretaris perusahaan, pemangku kepentingan atau stakeholder, prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan, prinsip kerahasiaan, etika bisnis dan korupsi, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Pada tahap pertama, ketentuan tentang tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance tersebut ditujukan bagi perusahaan-perusahaan publik, badan usaha milik negara, perusahaan-perusahaan yang mempergunakan atau ikut serta dalam pengelolaan, dan publik. Selanjutnya, ada tahap-tahap penerapan Good Corporate Governance. Terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan terdiri dari 3 langkah utama. Yang pertama ada awareness building, merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting Good Corporate Governance dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan atau diskusi kelompok. Yang kedua yaitu Good Corporate Governance Assessment, merupakan upaya untuk mengukur atau memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan Good Corporate Governance saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal level penerapan Good Corporate Governance dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan Good Corporate Governance secara efektif. Dengan kata lain, Good Corporate Governance Assessment dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya. Yang ketiga yaitu Good Corporate Governance Manual Building, merupakan langkah setelah Good Corporate Governance Assessment dilakukan. Hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi Good Corporate Governance dapat disusun. Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah tahap implementasi. Setelah perusahaan memiliki Good Corporate Governance Manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama, yakni 1. Sosialisasi. Diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi Good Corporate Governance, khususnya mengenai pedoman penerapan Good Corporate Governance. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan satuan tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada di bawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditujukan kepada sebagai Good Corporate Champion di perusahaan. Yang kedua, implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman Good Corporate Governance yang ada, berdasarkan roadmap yang telah disusun. Implementasi harus bersifat top-down approach, yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan, guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi Good Corporate Governance. Yang ketiga, internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya untuk memperkenalkan Good Corporate Governance di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan Good Corporate Governance bukan sekadar di permukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan. Tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi,
tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan Good Corporate Governance telah dilakukan dengan meminta pihak independen melalui audit, implementasi, dan scoring atas praktik Good Corporate Governance yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.